Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan pecahan dan bilangan desimal. Ibu harap kalian perhatikan dulu penjelasan dari Ibu, kemudian kerjakan latihan dengan baik ya. Selamat belajar. Nah, bilangan pecahan. Kalian pasti pernah belajar bilangan pecahan kan di kelas sebelumnya. Ibu ingatkan kembali bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli. Bilangan pecahan terdiri dari bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Kalian bisa lihat di sini contohnya, bilangan pembilang itu lebih kecil daripada bilangan penyebut. Bilangan pembilang itu yang ada di atas, kemudian bilangan penyebut itu yang ada di bawah. Kalian bisa lihat contohnya di sini, ada 1/2. Bilangan pembilangnya adalah angka 1, kemudian bilangan penyebutnya adalah angka 2. Paham sampai sini ya? Pasti sudah paham karena pasti sudah mempelajari dari kelas sebelumnya. Nah, untuk mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal, kalian juga pasti pernah mempelajari tentang materi ini. Hanya ini Ibu ulas kembali agar tidak lupa. Untuk mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal, langkah yang harus atau yang bisa kita lakukan adalah membagi bilangan pembilang terhadap bilangan penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Contohnya di sini lihat, Ibu punya contoh bilangan 2/5. Jika bilangan 2/5 akan dirubah menjadi bilangan desimal, maka kalian cukup membagi bilangan 2 dengan bilangan 5. Jadi 2/5 diubah menjadi bilangan desimal, yaitu 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Itu artinya 2/5 nilainya sama dengan 0,4. Kalian bisa gunakan bagi kurung untuk memperoleh hasil bahwa 2/5 atau 2 dibagi 5 itu hasilnya 0,4. Sama yang 4/5. Berarti jika diubah ke bilangan desimal, 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Kalian bisa gunakan pembagian bersusun atau sering kita kenal dengan pembagian kurung. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, kalian bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Caranya tadi sudah Ibu jelaskan ya di slide sebelumnya. Kemudian, kalau sudah dirubah menjadi bentuk bilangan desimal, kalian tinggal lihat 0,4, 0,6, 0,2. Pada pekan sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengurutkan bilangan desimal. Kalian lihat angka yang ada di belakang koma. Semakin kecil nilainya atau semakin kecil angkanya, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Kebalikannya, semakin besar angkanya, maka nilai bilangan tersebut akan semakin besar. Di sini ada bilangan apa aja? 2/5 sama dengan 0,4, 3/5 0,6, 1/5 sama dengan 0,2. Jadi urutan bilangan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar adalah 1/5, 2/5, 3/5. Kenapa Bu 1/5 dulu? Karena kan 0,2. Kemudian 2/5 0,4 dan terakhir 3/5. Desimalnya adalah 0,6. Kemudian yang kedua, membandingkan bilangan pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Nah, kalau bilangan penyebut pada bilangan pecahannya sama, kalian gampang. Kalian tinggal perhatikan bilangan pembilangnya. Semakin kecil bilangan pembilangnya, maka nilainya pun semakin kecil. Tetapi, jika bilangan pembilangnya semakin besar, maka nilainya pun semakin besar. Lihat, di sini ada contoh sama seperti yang tadi, 2/5, 3/5, dan 1/5. Jika kita urutkan dari bilangan pecahan yang terkecil sampai terbesar adalah, lihat bilangan pembilang yang paling kecil, 1/5, kemudian 2/5, terakhir 3/5. Sama hasilnya? Sama ya dengan yang tadi yang pertama. Kalian bisa menggunakan cara yang ke-1 atau cara yang kedua.
Tetapi, jika penyebutnya berbeda, kalian gunakan cara yang pertama. Kalau penyebutnya sama, silahkan gunakan cara yang kedua. Paham ya? Oke, selanjutnya penjumlahan bilangan pecahan. Jika bilangan pecahannya memiliki penyebut yang sama, kalian cukup jumlahkan bilangan pembilangnya saja. Contohnya 3/6 ditambah 2/6. Kalian cukup jumlahkan 3 tambah 2. Kenapa bukan hanya 3 tambah 2 aja? Karena bilangan penyebutnya sama, yaitu bilangan 6. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. 6-nya tetap disimpan di situ 6. Jadi 3/6 ditambah 2/6 adalah 5/6. Itu mudah ya. Selanjutnya, menjumlahkan bilangan pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda. Caranya, kalian kalikan bilangan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Lihat, 1/4 ditambah 1/2. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya gimana, Bu? Caranya dengan mengalihkan bilangan penyebut di antara keduanya. 4 kali 2 sama dengan 8. Simpan 8 di kedua bilangan tersebut. Kemudian bilangan pembilangnya seperti apa, Bu? Kita menggunakan perkalian silang. 1 dikali 2, simpan. Kemudian 1 dikali 4, simpan. Kemudian, kalau sudah sama, seperti cara yang tadi, kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal jumlahkan bilangan-bilangnya saja. 2/8 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Kenapa jadi 3/4, Bu? Iya, karena kita harus menyederhanakan bilangan pecahan tersebut. Ingat, 6/8 bisa disederhanakan menjadi 3/4. Bagaimana, Bu, cara menyederhanakannya? Caranya adalah dengan mencari FPB dari 6 dan 8. Kalian pasti sudah bisa. 6/8 disederhanakan bisa menjadi 3/4. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Jadi, bilangan pembilang dan bilangan penyebutnya jika disederhanakan harus dibagi dengan bilangan yang sama. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Jadi 6/8 disederhanakan menjadi 3/4. Baik, untuk pengurangan bilangan pecahan sama seperti tadi penjumlahan bilangan pecahan. Jika bilangan pecahannya memiliki bilangan penyebut yang sama, kalian cukup melakukan pengurangan pada bilangan pembilangnya saja. Di sini lihat contohnya apa, Nak? 8/15 dikurangi 3/15. Jadi kalian cukup kurang 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Iya. Jadi 5 dibagi atau 5/15. Kenapa per 15, Bu? Karena kan penyebutnya sama. Kalian tidak usah diapa-apain, tidak usah diubah. Nah, setelah ditemukan hasilnya disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian yang kedua, menghitung pengurangan bilangan pecahan jika penyebutnya berbeda. Caranya sama seperti tadi pada penjumlahan bilangan pecahan, kalian harus samakan dulu bilangan penyebutnya supaya lebih mudah. Sama seperti tadi bilangannya 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan, lihat 4 dan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Simpan penyebutnya di bawah. Setelah itu, lakukan perkalian silang. 3 dikali 2, 6. Simpan di situ. Kemudian diberi tanda kurang, 1 dikali 4 sama dengan 4. Simpan. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal lakukan pengurangan. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 8-nya tetap. Jadi, 3/4 dikurangi 1/2, hasilnya adalah 2/8. Selesai belum, Bu? Belum. Masih bisa disederhanakan. Kita cari FPB-nya antara 2 dan 8 adalah 2. Jadi 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Hasil akhirnya adalah 2/8 dapat disederhanakan menjadi 1/4. Jadi 3/4 dikurangi 1/2, hasilnya adalah 1/4. Paham ya, Nak ya?
Selanjutnya, perkalian bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan, cara yang dapat kita lakukan untuk mengalihkannya adalah pertama, kalian cukup mengalihkan bilangan pembilang dengan bilangan pembilang. Lalu kalikan bilangan penyebut dengan bilangan penyebut. Di sini Ibu beri contoh 2/3 dikali 8/10. Hasilnya kalian kalikan bilangan pembilang dengan bilangan pembilang. 2 kali 8 adalah 16. Kemudian bilangan penyebut dengan bilangan penyebut dikalikan. 3 dikali 10 hasilnya 30. Gampang ya. 2/8 dikali 2/3 dikali 8/10 hasilnya adalah 16/30. Sudah sederhana belum, Bu? Masih bisa disederhanakan. Nah, kita cari FPB dari 16 dan 30 itu berapa? Ketemu hasilnya? FPB-nya adalah 2. Kita bagi 2. 16 bagi 2, 8. 30 bagi 2, 15. Jadi 16/30 dapat disederhanakan menjadi 8/15. Jadi 2/3 dikali 8/10 hasilnya adalah berapa hasilnya? 8/15. Paham sampai sini, Nak? Oke. Lanjut nanti kita ke pembagian bilangan pecahan. Baik, Nak, operasi hitung yang terakhir adalah pembagian bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan pecahan, ada cara yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus merubah posisi bilangan pembilang dengan bilangan penyebut pada bilangan pecahan yang kedua. Maksudnya gimana, Bu? Nggak ngerti. Lihat contohnya, Nak, perhatikan. Ibu punya contoh, 2/7 dibagi 4/5. Lihat, Ibu beri warna merah pada bilangan 4/5. Kenapa? Karena bilangan 4/5 itu yang nanti kita akan ubah posisinya. Bilangan pecahan yang keduanya kan 4/5. Yang pertama 2/7 dibagi 4/5. Yang diubah adalah bilangan 4/5. Kita ubah posisinya. Asalnya bilangan pembilang menjadi bilangan penyebut. Yang asalnya bilangan penyebut menjadi bilangan pembilang. 4/5 jika ditukar posisinya menjadi 5/4. Jadi 2/7 dibagi 4/5 setelah diubah menjadi 2/7 dibagi 5/4. Itu cara pertama. Kemudian dilanjut cara berikutnya. Setelah diubah posisinya, sekarang kita ubah tanda operasi hitungnya. Asalnya kan pembagian ya. Nah, yang tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Lihat di contoh yang berikutnya, Ibu beri tanda merah, Ibu beri warna merah. Asalnya tandanya pembagian, diubah menjadi perkalian. Jadi pertamanya kan 2/7 dibagi 5/4 sama dengan 2/7 dikali 5/4. Nah, kembali ke perkalian pecahan. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau perkalian pecahan, kalian cukup kalikan bilangan pembilang dengan bilangan pembilang, bilangan penyebut dengan bilangan penyebut. 2/7 dikali 5/4. Jadi 2 kali 5, 10. 7 kali 4, 28. Jadi hasilnya adalah 10/28. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Bagi berapa? Tadi seperti tadi dicari apanya, Nak? Dicari FPB-nya. Sudah ditemukan berapa? Ya, 2. Ya. 10 dibagi 2, 5. 28 dibagi 2, 14. Masih bisa disederhanakan tidak? Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, berarti kalian cukup mengerjakannya sampai bilangan tersebut. Jadi dapat ditemukan bahwa 2/7 dibagi 4/5 hasilnya adalah 5/14. Sampai sini paham, Nah? Oke, Ibu harap kalian bisa mempelajari dengan baik. Silakan simak videonya dengan baik. Kalau perlu diulang-ulang, silakan diulang-ulang. Kalau masih belum paham, silakan tanyakan langsung sama Ibu. Nanti kerjakan latihan yang Ibu berikan. Selamat belajar, tetap semangat, dan
selalu berdoa agar diberikan kemudahan dalam menjalankan semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.